D Motovlog on YouTube. Ya, halo guys, welcome to my video guys. Kali ini gue habis isi bensin dan gue mau ke suatu tempat ya. Sekalian gue mau nge-vlog. Jawab pertanyaan dari Q&A The Motovlog dari Hamdan Ramdhani ya. Bang, kalau knalpot racing yang worth it itu apa ya? Takut salah beli nih. Terus kalau pakai velg jari-jari baik nggak tuh buat harian? Oke. Sama kalau pakai setelan road race spakbor belakang dicopot tanpa spion itu aman nggak? Mohon dijawab ya bang. Oke. Yang pertama kita obrolin knalpot ya. Knalpot worth it sih banyak ya. Terus kalau misalkan velg jari-jari buat harian ya suka-suka ya, itu juga jari-jari tuh. Suka-suka orang sih, selera ya. Terus kalau spakbor belakang dicopot terus tanpa spion oke aja. Paling ya mau gak mau berurusan dengan bapak polisi. Oke, langsung aja sambil jalan. Aduh, bensinnya gue habis isi Pertamax ya. Oke, buat Agan Ram dan Ramdhani ya. Pertama gue mau jawab knalpot yang worth it itu apa ya buat Ninja RR khususnya kan. Ninja R juga bisa sih. Kalau menurut gue pribadi, kalau buat harian ya tergantung selera juga. Tergantung selera masing-masing ya. Yang paling umum itu kebanyakan yang gampang disetting ya, DBS, CMS itu banyak pasti ya buat harian. Merek-merek lokal juga ada sih ya, tanpa merek juga ada. Ada juga yang harian pakai knalpot drag kayak Krempi itu, yang punya Jogja, Krimpai atau apa ya? Krempi. Bilangnya sih Krempi ya. Terus KDX ya kan, knalpot yang agak pendek tuh, agak berisik sih ya suaranya. Terus apa lagi ya? Banyak sih ya knalpot R9 juga ada yang pakai R9 racing generation ya. Tergantung selera kalau menurut gua sih. Knalpot racing kan knalpot racing Ninja RR itu kan ada 2 bahan. Sorry nih ya, gua agak batuk nih. Lagi apa, nggak enak badan juga sih. Ini jalanan agak padat gitu ya. Jadi kalau knalpot itu ada 2 bahannya. Yang pertama galvanis, terus yang kedua itu stainless. Yang galvanis itu lebih murah ya, pastinya lebih murah dan harganya pun terjangkau yang galvanis. Cuma minusnya itu apa ya, bahannya gampang berkarat. Jadi kebanyakan orang pasti dicat warna hitam biar nggak kelihatan karatnya gitu caranya. Terus kalau yang stainless emang awet dan anti karat ya. Dan tentunya agak mahalan sedikit ya. Kalau DBS yang nggak tahu gue ori atau KW, punya gue DBS ya, kayaknya juga enak sih. Cuman yang gue kira sih itu ori ya, ternyata KW. Yang ori itu sekitar 2an nih kalau salah, 2, berapa gitu. Gue yang beli KW-nya sekitar 1,8 ya gue beli. Tapi enak, di setting buat harian juga bisa, buat nyentul juga bisa. Enak sih. Kata mekanik gue juga gampang nyetingnya gitu loh. Suaranya juga bulat. Tapi tergantung perutnya sih ya. Perut juga berpengaruh besar gitu buat pembuangan. Ada juga merek lokal yang perutnya bagus. Kayak apa ya, gue lupa. Knalpot Bandung yang pernah gue cobain, silinsernya juga berpengaruh ya. Anti panas. Kan ada tuh yang abal-abal ya. Jadi pas digeber hilang tutupnya. Aduh, jangan sampai kayak gitulah ya. Beli yang sekalian bagus lah. Seenggaknya kualitas oke punya ya kan, kayak Arrow. Wah gila. Gue ngasih mereknya yang bagus-bagus.
Oke, buat agen Ramdhani mungkin bisa jadi pertimbangan antara knalpot yang bermerek lokal ataupun impor. Bilangnya sih ya DBS itu dari Thailand. CMS kan juga bagus sih sebenarnya, ngentring gitu ya suaranya. Antara dua itulah ya gua suggest-nya. Knalpot lain sih nggak masalah gitu loh, maksudnya tergantung selera juga kan, modelnya beda-beda tuh, pasti beda lah. Cuman kalau mau misalkan silinsernya dibedain nih, nggak, gue pengen silinsernya dari DBS juga nggak masalah, lu pakai perut CMS gitu. Ada sih kayak temen gue gitu ya, sama aja sih, cuma beda-beda dikit lah suaranya. Nah, kalau jari-jari buat harian, nah hariannya jaraknya kayak gimana dulu nih? Kalau jaraknya jauh ya nyiksa badan. Menurut gua nih ya, Gan, Bro Ramdan ya. Kalau jarak jauh sini Jakarta Bandung, itu sih nyiksa ya. Kapan nyampainya kan? Kecuali kalau hariannya apa? Nggak sampai nggak sampai 1 jam is okay. Kalau misalkan dari tempat lu sampai sekolah atau dari tempat lu ke tempat kerja gitu, nggak terlalu jauh sih, nggak masalah ya, itu is okay, itu suka-suka. Tapi kalau misalkan ada razia ya lu kena juga sih. Kalau razia kayak misalnya Patuh Jaya atau apa gitu kan, spare partnya diganti dan terlalu kecil gitu kan, biasanya ada sih yang kena tilang ini, bannya nggak sesuai dengan standar, asik. Knalpot juga ada kan. Terus apa lagi, ini yang tadi plat nomor dicopot ya, ada spion sama spakbor belakang. Ya gue juga pernah sih ya. Gue pernah kayak gitu, dan gue buat harian, apa ya, rasanya deg-deg ser gitu ya kalau lihat polisi ya. Tapi kalau pas itu gue beruntung sih ya, gue itu waktu itu ke Jakarta ya kan, tapi agak malam gitu. Kalau siang ya gila lu, gue nyerahin diri. Pas malam gue berani aja sih kalau malam. Kalau misalnya siang sih gue ya masih mikir juga. Kalau daerah Jakarta ya, kalau daerah Bogor sih, kalau daerah Bogor kayaknya aman. Bogor ini ya kabupaten, bukan Bogor kotanya. Bogor kotanya masih rame razia sih. Menurut gue enak-enak aja. Dan keren juga sih kalau dicopot spakbor belakangnya. Pakai lampu ini aja, apa, all in one ya. Ada sennya juga tuh, stop lampnya. Paling plat nomor taruh di bawah gitu, nggak apa-apa, pakai aja. Spionnya spion yang asal nempel tuh, ada kan? Yang di bawah gitu. Ada tuh jualannya, kalau nggak salah spion sepeda ya, apa-apa gitu. Gue pernah. Karena sekarang gue pengen standar aja nih, gue standarin dulu. Nggak tahu, pengen standar aja. Semua part gue jualin karena udah puas gitu loh. Ada sisi kepuasan ya kalau kita modif motor, dari misalkan spionnya kita ganti spion lipat, atau stangnya stang apa namanya, stang jepit yang 15 derajat. Anjir, itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya kita modif motor ya, walaupun modifnya simple ya. Dengan budget 5 juta juga udah cukup sih ya. Kalau buat RR udah ganteng banget gitu. Porting dikit ya kan, karbu. Udah itu larinya kenceng banget. Ya knalpot racing udah ngilang. Ya sekali lagi tergantung pemakaian juga. Kalau misalnya enaknya jari-jari, pengen santai gitu, nggak masalah. Kalau jaraknya hariannya jauh-jauh sih
mending nggak usah sih menyiksa diri. Menyiksa diri kalau ada tanggul ataupun tikungan kan nggak bisa memangkas waktu kalau lagi buru-buru gitu. Tapi sebenarnya sih nggak masalah kalau seleranya jari-jari. Gue juga pernah sih jari-jari gan Ramdan ya khususnya. Tapi pas ke Bandung juga waktu itu gue nggak pakai plat nomor kalau nggak salah ya, nggak pakai plat nomor, nggak pakai spion, plus dah itu gila. Tapi untungnya gue rombongan ya, untungnya gue rombongan dan dilewatin aja yang polisi. Kalau ada razia gue kena itu pasti waktu itu. Soalnya gue belum sempet rapi-rapi motor ya, belum sempet rapi-rapi motor. Pas abis turun latihan di Sentul kan, ya udah. Kesimpulannya itu tergantung budget ya. Misalkan kalau pengen yang second DBS juga ada, paling berapa ya, kalau yang galvanis itu murah sih, 700 dapat deh. Itu yang KW ya DBS nya, dan ya lumayan sih, bagus, worth it lah ya. Kalau dengan harga yang agak mahalan ya boleh beli yang ori ya sekalian, ori DBS. Dan tergantung spek motor sih, kan biasanya ada tuh knalpot spek kompetisi atau apalah ya, ataupun knalpot Purbalingga juga bisa sih. Kalau cuman sekedar buat harian ya. Tapi sih gue saranin mending beli yang bagus, biar nyetingnya enak buat harian dan buat keperluan lainnya. Asik. Kadang bawahnya dapet, atasnya nggak dapet. Ada yang gitu knalpot. Yang pernah gue cobain itu knalpot Bandung, tapi gue nggak nyebut mereknya apa. Bilangnya sih bagus nih, di Dino tuh bagus ya, ini bla 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 bla. Gua lihat baca di koran apa gitu ya, auto apa gitu ya, lupa tuh. Gua termakan iklan sih. Gua cobain, beli kan, lama juga sih, dibuat dulu katanya. Pas datang gue, oke bagus nih kayaknya nih. Pas di setting, waduh, atasnya nggak dapat, suka nguk gitu, hilang. Parah dah. Nggak dapat atasnya, bawahnya sih oke, nendang banget gitu. Kayaknya emang khusus drag deh. Emang knalpotnya langsung gitu, nggak silinsernya dijadiin satu sama perutnya. Suaranya juga enak, ngencering banget. Tapi sayangnya ya gitu, buat atasnya nggak enak. Ada yang gitu knalpot. Nah begitu yang pernah gue cobain. What the hell? See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe seperti biasa. Kalau ada pertanyaan apapun itu, silahkan follow sosial media gue di sebelah pojok sini atau sini ya. Boleh, silahkan. Kalau mau bertanya di bawah ini, komen dengan hashtag Q&A The Motovlog. Jangan lupa pakai hashtag ya. Karena biar gue nyarinya gampang. Kalau gue cari satu-satu agak lumayan susah ya. Dan bersabar, pasti gue jawab lewat video ataupun komen. Nah oke. Thank you ya guys. Ada tambahan silahkan di komen. Oke, see you in the next video. Bye bye. Open caps dulu ya. Asik. Jangan lupa open caps. Asik.